Ya, ada beberapa obat anti sakit yang biasa direkomendasikan untuk ibu yang baru saja menjalani operasi sesar. Beberapa obat yang umum digunakan meliputi 1. Analgesik opioid. Obat ini biasanya diresepkan untuk mengurangi rasa sakit yang parah setelah operasi. Contoh obat opioid yang sering diresepkan adalah oksikodan, tramadol, dan kodin. Namun, penggunaan obat opioid harus diawasi dengan hati-hati karena dapat menyebabkan efek samping seperti ketergantungan dan penurunan kesadaran. 2. Analgesik non-opioid. Obat ini membantu mengurangi rasa sakit tanpa menyebabkan ketergantungan. Contoh obat non-opioid yang sering diresepkan adalah paracetamol, acetaminophen, dan ibuprofen. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan obat ini harus sesuai dengan dosis yang direkomendasikan oleh dokter. 3. Obat antiinflamasi non-steroid OAINS. Obat ini membantu mengurangi peradangan dan rasa sakit. Contoh OAINS yang sering digunakan adalah ibuprofen dan naproxen. Namun, penggunaan OAINS harus dengan resep dokter dan perlu diperhatikan efek sampingnya, terutama pada lambung. Selalu konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mengonsumsi obat apapun setelah operasi sesar. Dokter akan memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan kondisi Anda dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti riwayat medis dan obat-obatan lain yang sedang Anda konsumsi. Sumber, Mayo Clinic. Efek samping yang harus diwaspadai saat menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid OAINS atau NSAID meliputi 1. Gangguan pencernaan. Beberapa efek samping yang umum terjadi adalah perut kembung, nyeri ulu hati, mual, muntah, konstipasi, dan diare. NSAID dapat menyebabkan iritasi pada lambung dan usus, sehingga penting untuk mengonsumsinya sesuai dengan dosis yang direkomendasikan. 2. Gangguan pendengaran. Beberapa orang mungkin mengalami telinga berdenging setelah menggunakan NSAID. Jika Anda mengalami gangguan pendengaran yang tidak biasa setelah mengonsumsi obat ini, segera konsultasikan dengan dokter. 3. Penurunan nafsu makan. Penggunaan NSAID dapat menyebabkan penurunan nafsu makan pada beberapa orang. 4. Sakit kepala atau pusing. Efek samping lain yang mungkin terjadi adalah sakit kepala atau pusing. Jika efek samping ini berlanjut atau menjadi parah, segera hubungi dokter. 5. Ruam kulit. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi berupa ruam kulit setelah menggunakan NSAID. Jika Anda mengalami ruam kulit atau gejala alergi lainnya, segera temui dokter. Selalu perhatikan dan waspada terhadap efek samping yang muncul setelah menggunakan obat antiinflamasi nonsteroid OAINS. Jika Anda mengalami efek samping yang serius atau mengkhawatirkan, segera hubungi dokter Anda. Sumber, Halo Dokter. Jika Anda mengalami reaksi alergi seperti ruam kulit setelah mengonsumsi NSAID, ada beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. 1. Hentikan penggunaan NSAID. Segera hentikan penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid NSAID jika Anda mengalami reaksi alergi seperti ruam kulit. Jangan melanjutkan penggunaan obat tersebut tanpa berkonsultasi dengan dokter. 2. Cuci area yang terkena. Jika ruam kulit terjadi pada area kulit tertentu, bersihkan area tersebut dengan air bersih dan sabun ringan. Hindari menggaruk atau menggosok area yang terkena karena hal ini dapat memperparah iritasi. 3. Gunakan krim anti alergi. Anda dapat mengoleskan krim anti alergi atau salep kortikosteroid ringan yang direkomendasikan oleh dokter pada area yang terkena ruam kulit. Hal ini dapat membantu mengurangi peradangan dan gatal-gatal. 4. Konsumsi antihistamin. Jika reaksi alergi termasuk gatal-gatal yang parah, dokter mungkin akan meresepkan antihistamin oral untuk mengurangi gejala alergi. Pastikan untuk mengikuti dosis yang direkomendasikan oleh dokter. 5. Konsultasikan dengan dokter. Penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika Anda mengalami reaksi alergi seperti ruam kulit setelah mengonsumsi NSAID. Dokter akan melakukan evaluasi lebih lanjut dan memberikan penanganan yang sesuai. Selalu penting untuk berbicara dengan dokter sebelum mengambil tindakan apapun terkait reaksi alergi. Dokter akan memberikan panduan yang tepat berdasarkan kondisi Anda dan mempertimbangkan faktor-faktor individu. Sumber, Halo Dokter.